Halo teman-teman, perkenalkan saya Christine Handayani Simanjuntak. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi terkait perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun indikator utama yang menjadi pokok pembahasan adalah yang pertama, indikator pertumbuhan ekonomi. Kedua, dilanjutkan dengan pembahasan stabilitas perekonomian. Dan yang ketiga tentang ketenagakerjaan. Sebelum kita masuk pada pokok bahasan, ada baiknya saya menyampaikan definisi dari indikator utama yang ingin dibahas. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal penting bagi suatu negara. Mengapa? Tentu saja karena melalui pertumbuhan ekonomi, setiap negara dapat melihat apakah negaranya berhasil memajukan berbagai aspek kehidupan atau tidak. Kedua, stabilitas perekonomian. Stabilitas perekonomian adalah prasyarat dasar untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kualitas pertumbuhan. Stabilitas perekonomian sangat penting untuk memberikan kepastian berusaha bagi para pelaku ekonomi. Ketiga, ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Untuk penjelasan selanjutnya saya akan menyampaikan temuan data dari berbagai sumber mengenai ketiga indikator yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama saya akan menyampaikan tentang pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dan 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 adalah 5,02%, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 yakni sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya yakni sebesar 10,55%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Berikut adalah grafik pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2019. Jika dilihat dari grafik ini, pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha jasa pertanian menempati posisi 3,64%. Kemudian pertambangan dan penggalian sebesar 1,22%, industri pengolahan sebesar 3,8%, konstruksi 5,76%, perdagangan dan reparasi 4,62%, dan jasa lainnya sebesar 7%. Maka pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa lainnya yakni sebesar 7%. Berikutnya saya akan menyampaikan penjelasan dari lapangan usaha jasa industri pengolahan. Ini adalah grafik laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan dari tahun ke tahun. Dari grafik ini kita melihat bahwa total laju pertumbuhan yang ditunjukkan oleh garis orange, industri pengolahan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi masih tetap pada wilayah positif. Berikutnya, ini adalah grafik laju pertumbuhan lapangan usaha jasa pertanian mulai tahun 2017 sampai 2019. Dari data tersebut, terlihat bahwa laju pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada kuartal 4 tahun 2017, laju pertumbuhannya sebesar 2,47%. Kemudian terjadi peningkatan laju pertumbuhan pada kuartal 4 tahun 2018 menjadi 3,84%. Dan meningkat lagi pada tahun 2019 menjadi 4,26%. Berikutnya, ini adalah grafik laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dari tahun ke tahun. Dari grafik ini kita melihat bahwa total laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunannya bisa kita lihat dari pertumbuhan kuartal keempat tiap tahunnya. Berikutnya, ini adalah grafik laju pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tahun 2019. Dari grafik ini terlihat bahwa konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04%, kemudian konsumsi LNPRT sebesar 10,62%, konsumsi pemerintah sebesar 3,25%, PMTB 4,45%, ekspor minus 0,87%, dan impor yang berada pada posisi minus 7,69%. Berikutnya, pertumbuhan dan kontribusi PDB menurut wilayah tahun 2019. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB yakni sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32%,
dan Pulau Kalimantan 8,05%. Teman-teman, ini adalah ringkasan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Terdiri dari dua bagian, yaitu sisi produksi dan pengeluaran. Yang pertama, sisi produksi terlebih dahulu. Pertanian tumbuh positif, terutama pada perkebunan, terjadi karena produksi kelapa sawit yang mengalami peningkatan. Kedua, industri pengolahan non migas tumbuh positif, terutama pada industri makanan. Ketiga, konstruksi tumbuh positif. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan produksi semen. Keempat, perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor tumbuh positif akibat dari peningkatan produksi barang-barang domestik dan impor. Kelima, transportasi, informasi, dan komunikasi juga tumbuh positif, meningkat seiring dengan kenaikan permintaan karena libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Berikutnya pada sisi pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga tumbuh positif, terutama pada kelompok kesehatan dan pendidikan, restoran dan hotel, serta kelompok makanan dan minuman selain restoran. Kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh positif, didorong oleh belanja bantuan sosial dan belanja pegawai yang tumbuh positif. Ketiga, pembentukan modal tetap bruto tumbuh positif, didorong oleh pertumbuhan barang modal jenis bangunan, mesin dan perlengkapan, serta sumber daya hayati. Keempat, ekspor barang tumbuh negatif, merupakan akibat dari penurunan nilai dan volume ekspor migas. Dan yang kelima, impor tumbuh negatif, terutama dipengaruhi oleh kontraksi pertumbuhan impor migas. Pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha tahun 2020. Pertanian tumbuh 1,75%. Tanaman pangan tumbuh 10,47%, didorong oleh peningkatan luas panen dan produksi padi, jagung, dan ubi kayu serta cuaca yang mendukung. Tanaman hortikultura tumbuh 7,85%, didorong oleh kenaikan permintaan buah-buahan dan sayur-sayuran selama masa pandemi COVID-19. Kemudian, pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 1,95%. Industri pengolahan terkontraksi 2,93%. Industri alat angkutan mengalami kontraksi pertumbuhan yang disebabkan oleh penurunan produksi mobil dan sepeda motor serta perlengkapannya. Industri barang galian bukan logam mengalami kontraksi pertumbuhan karena menurunnya aktivitas konstruksi di masa pandemi COVID-19. Konstruksi terkontraksi 3,26%. Realisasi pengadaan semen Indonesia mengalami penurunan impor bahan bangunan untuk konstruksi. Perdagangan dan reparasi terkontraksi 3,72%. Terjadi karena belum pulihnya suplai barang domestik maupun impor. Contohnya penjualan mobil dan sepeda motor turun dibandingkan penjualan tahun sebelumnya. Jasa lainnya juga mengalami kontraksi sebesar 1,97%. Berikutnya, pertumbuhan PDB menurut pengeluaran tahun 2020. Konsumsi rumah tangga terkontraksi 2,63%. Penjualan eceran mengalami kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran, antara lain pada penjualan makanan, minuman dan tembakau, sandang, suku cadang dan aksesoris, bahan bakar kendaraan, peralatan informasi dan telekomunikasi, barang budaya dan rekreasi, serta barang lainnya. Begitu juga pada konsumsi LMPRT yang terkontraksi sebesar 4,29%. Konsumsi pemerintah tumbuh 1,94%. Pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh menguat terutama disebabkan oleh kenaikan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa pada pengeluaran konsumsi kolektif tumbuh pada semua jenis belanja, kecuali belanja perjalanan dinas. Belanja barang dan jasa dikonsumsi individu yang mengalami terkontraksi adalah belanja perjalanan dinas dan belanja PLU. Penurunan belanja tersebut sebagai dampak kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dan mekanisme work from home. PMTB terkontraksi 4,95%. Terkontraksinya barang modal jenis mesin dipengaruhi oleh terkontraksinya produksi domestik dan impor. Terkontraksinya barang modal jenis kendaraan terjadi pada kendaraan yang berasal dari domestik maupun impor, kecuali pada kendaraan jenis pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut yang mengalami peningkatan. Ekspor terkontraksi 7,7%. Ekspor non-migas terkontraksi seiring dengan penurunan nilai dan volume pada komoditas utama, antara lain bahan bakar mineral, perhiasan atau permata,
serta ikan dan udang. Ekspor migas tumbuh sejalan dengan peningkatan volume ekspor minyak mentah. Ekspor jasa terkontraksi sejalan dengan penurunan jumlah wisman yang masuk ke Indonesia. Impor terkontraksi 14,71%. Impor non-migas mengalami kontraksi, antara lain pada komoditas mesin-mesin atau pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, serta besi dan baja. Impor migas terkontraksi sejalan dengan penurunan nilai dan volume migas. Impor jasa terkontraksi seiring dengan penurunan jumlah wisatawan nasional yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Berikutnya, pertumbuhan dan kontribusi PDB menurut wilayah tahun 2020. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada tahun 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,75% dengan tingkat kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,51%. Berikut adalah perbandingan antara pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dengan 2020 menurut lapangan usaha. Teman-teman, dari data ini terlihat jelas bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan, kecuali pada sektor asuransi dan komunikasi. Penurunan yang paling signifikan terjadi pada sektor transportasi dan pergudangan, yakni terkontraksi sebesar 15,04% dari tahun sebelumnya sebesar 6,39%. Nah, teman-teman, ini merupakan lanjutan dari data sebelumnya. Ternyata, penurunan yang cukup signifikan juga terjadi pada akomodasi dan makan minum, yakni sebesar 10,22%, yang pada tahun sebelumnya berada pada angka 5,79%. Selain itu, indikator yang mengalami peningkatan terjadi pada jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial tumbuh 11,6%, didorong oleh pencairan pembayaran insentif COVID-19 untuk tenaga kesehatan, peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19. Berikut adalah perbandingan antara pertumbuhan ekonomi tahun 2019 dengan 2020 menurut pengeluaran. Teman-teman, dari data ini terlihat jelas bahwa kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2020 dari sisi pengeluaran mengalami penurunan yang signifikan. Terlihat penurunan yang sangat mencolok terjadi pada pengeluaran konsumsi LNPRT, ekspor, dan impor. Nah, teman-teman, ini adalah posisi pertumbuhan ekonomi mulai tahun 2017 hingga 2020. Kita fokus melihat pertumbuhan pada tahun 2019 dan 2020. Terlihat sangat jelas, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada pertumbuhan ekonomi tahun 2020, bahkan mencapai minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,07%. Kontraksi pada tahun 2020 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Berikutnya kita masuk pada indikator stabilitas perekonomian. Kestabilan perekonomian suatu negara menjadi tolak ukur bagi berkembangnya perekonomian secara berkelanjutan. Namun, permasalahan kestabilan perekonomian juga menjadi masalah klasik, terutama bagi negara berkembang. Hampir di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang, menghadapi masalah kestabilan serta masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah yang selama ini menjadi perhatian khusus di tiap negara salah satunya ialah masalah inflasi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, di mana kehidupan ekonominya sangat bergantung pada tata moneter dan perekonomian dunia, selalu menghadapi masalah tersebut. Meningkatnya kecenderungan globalisasi sektor finansial yang didukung oleh perkembangan teknologi menyebabkan sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi tanpa jeda waktu dan batas wilayah. Selain itu, inovasi produk keuangan semakin dinamis dan beragam serta kompleksitas yang semakin tinggi. Berbagai perkembangan tersebut selain dapat mengakibatkan sumber-sumber pemicu ketidakstabilan sistem keuangan meningkat dan semakin beragam, juga dapat mengakibatkan semakin sulitnya mengatasi ketidakstabilan tersebut. Kestabilan yang diharapkan dalam perekonomian adalah kestabilan dalam hal tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan terutama kestabilan pada tingkat harga-harga barang secara umum. Dalam pengertian yang lebih realistis, perekonomian yang stabil bukanlah berarti suatu perekonomian yang kondisinya selalu mengalami masa-masa aman secara terus-menerus. Dalam artian, tidak pernah terjadi penurunan atau peningkatan.
Akan tetapi, suatu kondisi yang berfluktuasi terhadap variabel ekonomi, terutama harga-harga komoditas secara umum dan tingkat pendapatan yang bergerak atau berubah dalam kondisi yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana mempertahankan kondisi agar pergerakan variabel ekonomi tersebut tidak terlalu jauh dari kondisi ideal. Kebijakan makroekonomi yang terkoordinasi dan hati-hati telah membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang stabil di tengah gejolak global serta serangkaian bencana alam yang luar biasa. Menurut laporan Triwulan Perekonomian Indonesia edisi Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, pada kuartal pertama tahun 2019 pertumbuhan PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulanan antara 4,9 hingga 5,3% selama 3 tahun terakhir. Penyebaran COVID-19 sepanjang tahun 2020 merupakan badai besar bagi perekonomian Indonesia. Di sektor jasa keuangan, pandemi ini telah berdampak pada meningkatnya beberapa potensi risiko, baik dari sisi risiko likuiditas berupa aliran dana keluar, maupun risiko kredit berupa debitur yang default akibat penurunan aktivitas usaha, serta tekanan profitabilitas baik pada perusahaan maupun debitur. Potensi berlanjutnya pemburukan ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini akan mengancam stabilitas sistem jasa keuangan apabila tidak dilakukan pencegahan atau mitigasi secepatnya. Dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 yang berkepanjangan, OJK telah melakukan koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia, serta melakukan sinergi baik dengan perbankan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor real untuk memastikan kelancaran langkah dan stimulus lanjutan yang diperlukan. OJK akan terus mencermati perkembangan kondisi sektor keuangan dan siap mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan. OJK bersama pemerintah dan Bank Indonesia telah memberikan ruang bagi sektor real untuk bertahan dalam menghadapi dampak pelemahan ekonomi, khususnya dalam memitigasi risiko gagal bayar debitur dan risiko likuiditas di pasar keuangan. Kebijakan tersebut sangat efektif, sehingga perekonomian domestik secara bertahap terus membaik. Berikutnya kita masuk ke indikator ketenagakerjaan. Nah, dari grafik ini terlihat bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja masih ditemukan adanya kesenjangan yang tinggi antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dengan perempuan. Berikutnya, dari grafik ini kita bisa menyimpulkan bahwa mulai tahun 2018 hingga 2020, tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut jenis kelamin mengalami penurunan. Dan dari grafik ini juga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka perempuan lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran terbuka laki-laki. Berikutnya, ini adalah grafik TPT menurut pendidikan tahun 2020. Dari grafik tersebut, TPT terendah sebesar 2,64% pada penduduk berpendidikan SD ke bawah, sementara TPT tertinggi sebesar 8,49% pada jenjang pendidikan SMK. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini ekonomi Indonesia akan kembali pulih dari COVID-19 pada tahun depan dan memprediksi pertumbuhan ekonomi akan berada antara 4,5 dan 5,5%. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 2,3%, bahkan bisa tumbuh negatif. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut tekanan ekonomi terdalam terjadi pada kuartal 2, yang diperkirakan akan tumbuh 0,3% hingga minus 2,6%. Pemulihan diperkirakan akan terjadi pada kuartal ketiga 2020 dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 1,5 hingga 2,8%. Kalau kita kondisinya akan berat cukup panjang, kemungkinan bahkan akan terjadi resesi di mana 2 kuartal berturut-turut Indonesia GDP-nya bisa negatif. Ini yang sedang kita upayakan untuk tidak terjadi. Memang sangat berat, namun ini adalah dalam kita menghadapi kondisi yang luar biasa dan kita coba untuk atasi. Sri Mulyani juga menyebut pandemi COVID-19 akan berdampak pada penambahan penduduk miskin hingga 1,1 juta orang. Dalam skenario yang lebih berat, jumlah orang miskin diperkirakan akan bertambah 3,78 juta orang.
Pengangguran juga akan bertambah 2,9 juta hingga 5,2 juta orang. Namun Sri Mulyani optimistis ekonomi Indonesia akan kembali pulih tahun 2021 mendatang. Menteri Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 akan berada di kisaran 4,5 hingga 5,5% dan inflasi antara 2 hingga 4%. Dari Jakarta, Marshalina Gita, Metro TV.